Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Berkumpul kembali kita mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mulai ibadah kita menyanyikan pujian kita untuk Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, markas iblis dihancurkan.
Tuhan tak pernah janda. Tuhan, bertanya kamu yang benar-benar sudah Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, di doa kami di dalam nama Yesus yang sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Kak Evi bahagia sekali karena hari ini Kak Evi bisa kembali menyapa semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, kalau minggu-minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Minggu ini sampai beberapa waktu ke depan, Kevi akan memulai dengan satu tema yang baru tentang Tuhan Yesus dan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, hari ini Kevi akan memulai dengan cerita seorang buta yang bernama Bartimeus. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya ceritanya. Kita lihat dulu Alkitab kita bersama-sama dalam Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai 52. Adik-adik boleh membacanya bersama mama dan papa di rumah masing-masing. Tapi Kevi akan bercerita dari kisah ini adalah seorang yang bernama Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Bartimeus ini ternyata buta sejak lahirnya. Adik-adik tahu kan kalau orang buta itu otomatis nggak bisa melihat apapun yang dia lakukan, biasanya dengan merasakan atau meraba sesuatu. Nah, karena Bartimeus ini adalah seorang yang buta, pekerjaan Bartimeus nggak bisa melakukan hal-hal seperti orang normal seperti kita. Karena itu Bartimeus sering sekali duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta di pinggir jalan di kota yang namanya kota Yeriko. Setiap hari ini Bartimeus akan selalu duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan dari orang lain untuk Bartimeus bisa hidup. Dan setiap hari pasti Bartimeus mendengar cerita dari banyak orang tentang Tuhan Yesus yang melakukan banyak sekali mujizat.
Entah itu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, entah memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termaksud perempuan dan anak-anak, entah itu menyembuhkan orang yang penyakit kusta. Dan itu iman Bartimeus menjadi bertumbuh. Dalam hati Bartimeus berharap satu saat nanti Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Bartimeus. Nah, tiba-tiba suatu hari ketika seperti biasanya Bartimeus itu meminta-minta di pinggir jalan di kota Yeriko, terdengarlah kabar dari banyak orang yang melewati kota itu di hari itu bahwa Yesus akan melintasi kota Yeriko. Wah, semua orang besar, kecil, tua, muda bercerita dan berlari ke sana ke sini untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa Yesus yang terkenal itu, pembuat mujizat itu akan melewati kota Yeriko. Walaupun Bartimeus buta, tapi kan telinganya mendengar. Bartimeus mendengar orang-orang bercerita atau berbicara tentang Yesus yang akan melewati kota ini. Karena itu iman Bartimeus bertumbuh. Bartimeus sangat yakin kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Bartimeus pasti sembuh atau dapat melihat lagi. Karena itu Bartimeus menanti kapan Tuhan Yesus melewati kota itu. Nah, tiba-tiba waktu begitu banyak orang sedang berbondong-bondong di antara Tuhan Yesus, waktu Yesus melintasi kota Yeriko, Bartimeus berteriak dengan suara yang sangat keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, coba adik-adik di rumah masing-masing berteriak bersama-sama. 2, 3, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan Bartimeus yang besar itu membuat murid-murid yang lain menjadi kesal dan risih. Mereka bilang, "Bartimeus, diam, gak usah teriak." Tapi Bartimeus semakin dilarang, teriakannya makin kencang. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Wah, waktu Yesus mendengar Bartimeus berteriak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memanggil Bartimeus. Lalu Bartimeus pun akhirnya dibawa sama murid-murid Yesus menghadap Yesus. Dan Yesus bertanya sama Bartimeus, "Bartimeus, apa yang kamu mau dariku?" Bartimeus katakan, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Wah, Tuhan Yesus melihat sesuatu di situ. Yaitu Tuhan Yesus melihat iman Bartimeus yang besar itu, bahwa Bartimeus percaya ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia pasti dapat melihat. Karena itu Tuhan Yesus katakan sama Bartimeus, "Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kamu ingin melihat, maka kamu dapat melihat." Seketika itu juga adik-adik tahu, wah, hal yang luar biasa terjadi. Bartimeus yang buta itu tiba-tiba dapat melihat lagi. Dia bisa melihat sekelilingnya dan Bartimeus bersuka cita karena akhirnya walau dari kecil dia tidak dapat melihat, sekarang Bartimeus bisa melihat semua yang ada di dunia ini, tentang pohon, binatang, orang-orang, dan masih banyak lagi. Dan Bartimeus bersyukur sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan Bartimeus kesembuhan, yaitu dapat melihat lagi. Nah, adik-adik, seru ya ceritanya Bartimeus. Bagaimana Bartimeus yang buta itu berjumpa dengan Yesus dan akhirnya dapat melihat. Dari cerita tentang Bartimeus ini, Kevi mau adik-adik belajar 2 hal penting bagaimana kita bisa seperti Bartimeus. Mungkin adik-adik punya situasi yang berbeda dari Bartimeus. Kalau Bartimeusnya buta karena matanya, mungkin adik-adik punya masalah, mungkin adik-adik sakit, mungkin adik-adik sedih, mungkin adik-adik lagi kesel, atau mungkin adik-adik punya orang tua yang mungkin lagi bertengkar, dan adik-adik pengen supaya Tuhan menolong adik-adik. Lakukanlah seperti yang Bartimeus lakukan. Yang pertama, ketika kamu merasa sedih, sakit, putus asa, atau apapun itu, berserulah dalam doa seperti yang Bartimeus lakukan. Bartimeus memanggil Tuhan Yesus untuk menolong Bartimeus.
adik-adik dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, biar Tuhan Yesus itu dapat mendengar doa kita dan menolong kita. Adik-adik dapat meminta apa saja kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Dan Kak Evi percaya ketika adik-adik berdoa, pasti Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang bisa membuat Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan sampai mau menolong Bartimeus? Karena yang kedua, Bartimeus memiliki iman. Wah, adik-adik, kalau kamu punya iman yang kuat, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu sanggup menolongmu, sanggup menyembuhkan sakitmu, sanggup memberkati hidupmu, maka Tuhan Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Wah, jadi iman itu adalah walaupun kamu belum melihat sesuatu, tapi kamu percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikannya kepadamu, itu namanya iman. Jadi walaupun hari ini kamu berdoa, tapi kamu belum menemukan jawaban atau hasil dari doamu, tetaplah percaya. Percaya itu disebut dengan iman, bahwa pasti Tuhan Yesus akan menjawab doa adik-adik. Nah, Evi berharap adik-adik sekolah minggu punyalah iman dan tetap berdoa dalam segala situasi. Demikian cerita firman Tuhan Kak Evi minggu depan. Sampai jumpa di cerita mujizat-mujizat berikutnya yang Tuhan Yesus kerjakan dan akan Tuhan Yesus terus kerjakan dalam hidup adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik adik-adik, kita ucapkan doa Bapa kami 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,